우리 스스로 패스를 많이 하면서 우리가 실점을 많이 주지 않은. Bikin semuanya auto kaget. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia ditahan imbang 3-3 versus Laos Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini katanya. Respek dengarnya. Begini pengakuan jujur Kapten Laos soal Stadion Manahan dengan stadion lain di Asia Tenggara. Mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ngomong begini usai timnas Indonesia versus Laos di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bikin semuanya auto kaget. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia ditahan imbang 3-3 versus Laos Piala AFF ASEAN Cup 2024. Begini katanya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara usai timnya mengalami kesulitan untuk mencetak gol dari skema open play selama ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong masih mengalami kesulitan mencetak gol melalui skema open play. 4 gol Timnas Indonesia lahir dari skema set piece atau kemelut di dalam kotak penalti lawan. Sebagai catatan besar, belum ada pemain tengah maupun depan yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Catatan tersebut membuat Shin Tae-yong masih belum puas dengan performa Timnas Indonesia. Dirinya masih berusaha keras agar para pemain Timnas Indonesia bisa mencetak gol dari skema yang diinginkannya. Memang dalam sebuah pertandingan, kami bisa mencetak gol dari skema set piece, ujar Shin Tae-yong usai laga melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Belum ada gol dari open play. Memang kami berusaha keras agar bisa mencetak gol dari taktik yang kami persiapkan di sesi latihan, tetapi hari ini tidak dapat peluang baik. Jadi, sangat disayangkan, tutupnya. Selain itu, mereka juga kebobolan dari 3 tembakan tepat sasaran. Shin pun meminta maaf kepada fans usai gagal menang atas Laos. Kedua tim, baik Indonesia maupun Laos, sama-sama bermain maksimal, ujar Shin Tae-yong. Tetapi kesalahan membuat kami kemasukan gol semuanya. Kesalahan tadilah yang membuat hasil imbang ini terjadi, sangat disayangkan. Kami merasa bersalah dan minta maaf kepada seluruh fans, khususnya yang datang ke stadion, karena tidak bisa memberi kemenangan di laga malam ini, tutupnya. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik keras AFF soal jadwal pertandingan ASEAN Cup 2024. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menyatakan bahwa jadwal seperti ini bisa saja membunuh pemain. Piala AFF jadwalnya sangat ketat, ujar Shin Tae-yong usai laga Timnas Indonesia versus Laos, Kamis, 12 Desember 2024, malam WIB di Solo. Jeda antara pertandingannya cuma 3 hari. Ini sama dengan membunuh pemain, lanjutnya. Setidaknya harus 4 hari jedanya, ujar Shin Tae-yong. 1 hari habis untuk perjalanan. Nyatanya usai melawan Myanmar, kami harus transit ke Kuala Lumpur, Jakarta, sampai Solo selama 16 jam dalam perjalanan, lanjutnya. Kondisi tersebut membuat Shin Tae-yong hanya memikirkan agar para pemain tidak mengalami cedera dan fit sebelum laga. Dirinya memohon agar AFF tetap memperhatikan kondisi fisik pemain agar bisa memberikan performa terbaik untuk penonton di seluruh Asia Tenggara. Sama dengan hari ini, usai laga tadi, kami harus segera terbang ke Vietnam, ujar Shin Tae-yong. Jadi bukan pentingnya performa, tetapi jaga kondisi pemain agar tidak mengalami cedera. Jadi mohon kepada AFF juga harus memikirkan cederanya pemain. Juga harus memikirkan bagaimana agar pemain bisa memberikan performa terbaik kepada fans yang menyaksikan turnamen Piala AFF ini, tutupnya. Respek dengarnya. Begini pengakuan jujur Kapten Laos soal Stadion Manahan dengan stadion lain di Asia Tenggara. Kapten Laos, Bounphachan Bouncong, merasa senang saat melihat fasilitas di Stadion Manahan dan fans Timnas Indonesia. 1 poin yang dibawa pulang dari Solo sangat penting buat Laos, terutama untuk menambah kepercayaan diri para pemain. Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, kata Kapten Laos, Bounphachan Bouncong saat ditemui di Mixed Zone Stadion Manahan. Tetapi kita siap melawan karena kita telah bersiap dengan baik untuk bertarung. Sehingga kita mendapatkan hasil yang cukup baik, tambahnya. Selain meraih hasil bagus di Stadion Manahan,
pemain yang berkarier abroad di Liga Kamboja, itu juga memuji Stadion Manahan. Para pemain Laos sempat menikmati kemegahan stadion kebanggaan masyarakat Solo itu sebelum laga dengan berfoto. Menurutnya, dia sudah banyak mengunjungi banyak stadion di Asia Tenggara. Stadion Manahan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dari segi fasilitas dan hospitality. Kita telah banyak ke stadion di Asia Tenggara. Tempat ini, Stadion Manahan, luar biasa, kata Bonfachan Bonkong. Fasilitasnya top quality, amazing, tambahnya. Selain soal stadion, para pemain Laos juga merasa betah selama berada di Indonesia. Di media sosial terutama TikTok, berbagai momen terekam kebersamaan para pemain Laos. Mereka melakukan live di TikTok dengan menjawab pertanyaan netizen Indonesia. Bahkan mereka memutar lagu NDX berdasarkan permintaan para netizen Indonesia. Bonfachan mengaku terkesan dengan cinta masyarakat Indonesia soal sepak bola. "Iwitasan na orang beran di Indonesia," ujar Bonfachan. "Kami melihat cinta dari masyarakat Indonesia untuk sepak bola. Kami sangat tersentuh dengan cara PSSI menyambut kami dan juga masyarakat di sini," imbuhnya. Mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung ngomong begini usai Timnas Indonesia versus Laos di Piala AFF ASEAN Cup 2024. Reaksi Erick Thohir usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ketua Umum PSSI itu tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia. Kendati gagal mengoleksi poin penuh, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Laos dengan 10 pemain saja. Walaupun menurutnya seharusnya Pratama Arhan DKK mampu mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit, bermain dengan 10 pemain, dan tetap fight hingga peluit akhir meski harusnya kita bisa meraih hasil lebih baik, kata Erick Thohir di Instagramnya. @ErickThohir, Kamis 12 Desember 2024. Bukan hasil yang kita inginkan, tapi kita harus dukung Timnas Indonesia yang sudah berjuang sepenuh hati. Semangat untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Di sisi lain, bintang Timnas Indonesia Kevin Dix cetak gol penalti lagi di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Kiprah manisnya membawa FC Copenhagen menang 2-0. Ya, aksi ciamik ditunjukkan bek Timnas Indonesia Kevin Dix saat FC Copenhagen mengalahkan Hearts 2-0 dalam matchday 5 Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Menjamu Hearts di Parken Arena, Jumat, 13 Desember 2024. Dini hari WIB, Copenhagen membuka keunggulan pada menit 48 lewat gol Amin Chiaka. Kemudian, Kevin Dix menggandakan keunggulan klub Liga Denmark itu menjadi 2-0. Dia mencetak gol pada menit 78 lewat tendangan penalti. Kevin Dix menghajar bola dengan kaki kanannya dengan keras ke arah pojok kiri gawang. Kiper lawan pun terkecoh dan tak mampu menahan sepakannya. Bek berusia 28 tahun itu pun membayar lunas kegagalannya saat tak mampu mengonversi tendangan penaltinya pada pekan lalu, saat timnya mengalahkan Kolding 3-1 dalam laga leg 1/4 final Piala Denmark 2024-2050. Kala itu, sepakannya ditepis oleh kiper lawan. Kegagalannya itu membuat Kevin Dix kehilangan rekor 100% eksekusi penaltinya untuk The Lions, julukan Copenhagen. Sebelumnya, dia mampu mencetak 12 gol penalti tanpa gagal. Dengan tambahan 1 gol ke gawang Hearts, kini Dix menorehkan 13 gol penalti untuk Copenhagen. Gol tersebut juga menjadi yang ketiga baginya dari 5 pertandingan di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Secara keseluruhan, Kevin Dix telah membukukan 4 gol dan 3 assist dalam 16 penampilan di semua kompetisi musim ini. Tentunya statistik yang cukup apik bagi seorang fullback. Dengan kemenangan atas Hearts, FC Copenhagen naik ke posisi 16 dalam klasemen sementara Liga Konferensi Eropa 2024-2050.